Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Tujuan video ini dibuatnya itu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa kolonial yang diampu oleh dosen Bapak Nurdiansyah MPD. Topik pembicaraan saya pada hari ini yaitu membahas tentang perkembangan sosial dan politik pada masa Perang Dunia Pertama. Ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan pada usai Perang Dunia Pertama, yaitu salah satunya di bidang sosial dan bidang politik. Nah, apa saja yang terjadi di dalam bidang sosial pada masa Perang Dunia Pertama? Yang pertama, terjadinya pengurangan anggaran pemerintah Belanda. Hal ini disebabkan oleh terganggunya di bidang perekonomian yang membuat Belanda merugi. Nah, yang kedua yaitu timbulnya perbedaan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Eropa yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang semakin makin dan mengalami kelaparan akibat penjajahan ditambah pengaruh dari Perang Dunia Pertama yang berimbas sangat fatal bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, usaha untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan kelaparan hanya dilakukan oleh para pengusaha daerah di mana tempat mereka mempunyai lahan perkebunan. Usaha tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan dan kelancaran perkebunannya saja. Ini membuat kegelisahan sosial menjadi sangat meluas. Nah, itu poin-poinnya saya sebutkan tadi adalah dampak di bidang sosial Perang Dunia yang Pertama. Yang selanjutnya, dampak di bidang politik. Dampak di bidang politik pada Perang Dunia yang Pertama yaitu pada tahun 1914 sampai 1918 menandai dimulainya zaman kegiatan politik yang bergejolak di Indonesia pasca Perang Dunia Pertama. Golongan cendekiawan Bumi Putra mulai menyebarkan paham-paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia melalui perserikatan dan organisasi. Selanjutnya, dengan berlangsungnya Perang Dunia Pertama di Eropa, maka pengawasan politik Belanda terhadap Indonesia lebih longgar. Situasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dalam usaha mencapai kemerdekaan, sehingga muncul peristiwa-peristiwa penting, yaitu yang pertama, mendirikan organisasi pergerakan nasional yang dipelopori oleh Budi Utomo, yang kemudian diikuti dengan berdirinya organisasi pergerakan lainnya yang bersifat radikal dan moderat. Yang kedua, berdirinya Dewan Rakyat atau Volksraad pada 18 Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum, di mana fungsi dari Volksraad adalah fungsi dari Volksraad adalah sebagai parlemen yang akan mengembangkan kebebasan dan mendorong ke arah penentuan nasib dan pemerintahan sendiri. Yang ketiga yaitu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwanya dampak Perang Dunia Pertama bagi Indonesia di bidang politik adalah munculnya organisasi nasional. Munculnya organisasi nasional ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pergerakan nasional di Indonesia dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu. Contoh organisasi pergerakan nasional di Indonesia adalah Budi Utomo, yaitu Syarikat Islam dan Indis, yaitu sering dibilang Indis serta Indis Framing. Sekedar informasi bahwa organisasi Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri di Indonesia untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, para cendekiawan di Indonesia mulai menyebarkan paham-paham yang bersangkutan dengan demokrasi dan nasionalisme di Indonesia dengan berbagai cara ke masyarakat. Salah satu contoh dalam menyebarkan paham-paham demokrasi dan nasionalisme adalah melalui organisasi nasional maupun perserikatan. Yang terakhir, kemenangan negara-negara blok sekutu yang menganut paham demokrasi dan nasionalisme meningkatkan popularitasnya, sedangkan paham
negara-negara blok sentral yang kalah dalam Perang Dunia Pertama tenggelam seketika oleh ekstensi paham demokrasi dan nasionalisme negara blok sekutu. Mungkin sekian penjelasan dari saya bagaimana keadaan Indonesia pada Perang Pertama dengan keadaan politik dan sosialnya. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.